Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Iya. Uskom. Beliau cinta sekali dengan ibunya. Iya. Sosok yang menginspirasi dan tentu banyak sekali support yang diberikan sehingga Iya. saya ingin mengatakan bahwa kesuksesan Uskom saat ini tidak lepas dari doa ini. Iya. Ustadz sepakat dengan itu? Sepakat sekali Mas Taufik, sepakat. Banyak orang yang mengabaikan ibunya ketika Iya. mereka sudah ada di puncak kesuksesannya. Bagaimana Ustadz melihat kondisi-kondisi seperti itu? Iya. Kalau melihat itu sedih juga. Kalau melihat dalam konteks orang-orang begitu mengabaikan ibunya, begitu dia tidak menaruh perhatian kepada ibunya, sangat naif lah, sangat sedih, bukan main. Mengapa tidak? Karena tanpa adanya ibu, kita tidak akan bisa berada pada kehidupan ini. Ketika mereka mau menyadari bahwa kehadiran sosok ibu ini adalah sosok sebagaimana utusan Allah di bumi. Karena ibu mempunyai kasih sayang sepanjang masa, tidak pernah pudar kasih sayang mereka. Cuma kadang kita anak-anak yang lupa terhadap mereka, memberikan janji-janji palsu bahwa tunggu mak, nanti kami akan datang kepadamu. Walaupun ibu kita itu tidak mengharapkan apa-apa, tapi ketika kita datang, bahkan ada yang mereka datang hanya sebentar pergi, sebentar pergi. Mereka hanya meminta kehadiran kita, bahwa sosok kedamaian ada pada diri kita. Karena apa? Itu adalah anaknya. Ini adalah bocah kesayanganku. Aku sayang kepadanya. Tidak kita orang hebat di mata dia, tapi kita bagaikan anak yang dulu, yang hari-hari dia nyanyikan, dia gendong, dia merangkul, dia memapa kita. Kemanapun kita pergi, dia selalu mengucap nama kita. Makanya saya selalu di dalam kegiatan saya, ada 3 doa yang terus mendampingi saya di dalam tugas. Yang pertama doa ibu saya, yang kedua istri saya, dan doa anak-anak saya. Inilah 3 doa ini yang membuat saya kuat. Dan insya Allah dengan doa ini, karena kita juga tidak bisa takabur di dalam kehidupan ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan saja, tapi tidak menggantung kepada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan keberkahan ibu yang masih ada, maka jagalah dia. Itulah keberkahan Allah yang ada di bumi. Dan insya Allah itu akan membentengi kita semua ketika kita masih mencintai ibu. Makanya ada doa kita, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ini untuk ibu yang masih kita, orang tua masih ada maupun yang sudah tidak ada. Terus kita doa. Bahkan tadi lagi saya kesini, saya telepon lagi, sehat, alhamdulillah. Itu aja keceriaan saya. Ketika malam lagi saya tanya mama sehat. Ketika saya ada kelebihan sedikit, mungkin ada makanan apa ada beli, saya cek, saya bawa lagi ke ibu saya. Ya memang kita harus kontrol dalam umur beliau saat ini. Dan sampai karena doa itu ibu juga mengalir. Ketika kami kemarin kembali dari Jakarta, dari jajaran DPRD Provinsi Gorontalo, memberikan kami reward juga. Ada reward juga dari iya, mereka ya? Dari DPRD Provinsi yang diprakarsai oleh waktu itu Pak Paris, Pak Adan Dambea, Pak Fikram Salilama. Semua mereka mau berniat untuk memberikan dana haji, untuk menghajikan istri saya adalah seorang mu'alaf, Cina masuk Islam. Jadi itu niat mereka. Itulah saya sampaikan tadi, ketika saya selalu berikhtiar, selalu tawadhu di jalan Allah ini, dan saya tidak mengutamakan dunia lebih dulu, tidak. Dan kalau saya mengutamakan dunia, maka kebutuhan akhirat ini akan lari. Tapi saya mengutamakan akhirat, maka dunia akan ikut. Mengikuti. Tanam padi, maka rumput pasti tumbuh. Tanam rumput, maka jangan mimpi akan tumbuh padi. Sepakat Ustaz. Sepakat, insya Allah. Bagaimana pertemuan dengan istri itu? Kenapa memilih istri itu? Ya, waktu bertemu dengan istri ini, saya tidak menyangka juga. Ya, ketika waktu itu istri saya masih membuka toko handphone dulu di perempatan Makro. Pada tahun 2009. Pada saat itu saya masih bertugas di lalu lintas. Saya berdiri, penempatan pos saya itu di situ terus. Persis di situ? Persis di situ. Oh begitu, itu awal mula ketemu ya Ustaz ya? Iya. Iya, di situ. Jadi saya datang beli voucher 1 kali, 2 kali, beli voucher 3 kali. Datangnya saya mulai menarik simpati kepada sang penjaga ini. Allah. Ya, jadi saya mulai menaruh hati. Akhirnya tukarlah handphone. Terus akhirnya, dulu kan belum ada WA, masih HP biasa, SMS. SMS ya? Iya, SMS, selangkah menuju sehati. Selangkah menuju sehati. Oh iya benar. Selangkah menuju sehati, lebih dekat. Jadi tukar begitu, akhirnya SMS, terus. Akhirnya, enggak taunya jadi. Alhamdulillah. Sampai sekarang kami terus bersama-sama. Dan sampai saya niatkan sama istri saya, kalau bisa kita ini menikahnya sekali ini
dan kalau bisa untuk selamanya. Untuk selamanya. Ya, itu niat saya di situ, dan saya sampaikan sama istri saya, meskipun suatu ketika nanti kulitmu sudah keriput, gigimu permisi satu persatu, tetap engkaulah gadis yang cantik di pandangan saya dari pertama. Luar biasa. Kata istri saya, wah gombal ini. Oh begitu ya? Saya bilang, enggak, insya Allah keberkahan itu ada. Jadi untuk bagaimana suasana saya membawa rumah tangga itu menjadi bahagia, menjadi hidup terus, ya tinggal trik-trik saya. Apa yang triknya, selalu, Tak? Sehingga Ya. kemudian istri memilih untuk ikut bersama dengan Ustaz. Iya, trik-trik saya pertama kali saya menyampaikan kejujuran lebih dulu, bahwa saya ini hanyalah aparat Polri yang mempunyai gaji pas-pasan, yang tentu tidak sama dengan orang-orang yang lain. Itu dulu keterbukaan saya dulu, kejujuran. Kemudian yang kedua, saya ini dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan kemudian saya mampu memberikan jaminan bahwa insya Allah ketika berada dengan saya siap mempertanggungjawabkan, berani mengambil engkau dari orang tuamu untuk hidup mandiri bersama saya di asrama dulu. Di asrama dulu. Asrama, belum ada rumah, masih asrama, ya masak sendiri. Kadang masak garam kelebihan garam, kadang nasi juga kehangusan hangus. Gitu ya. Jadi ya seperti itulah namanya kehidupan. Akhirnya berlarut-larut terus. Akhirnya khawatir saya, aduh ya Allah, bagaimana saya harus punya anak nanti. Ternyata kegelisahan itu Allah bayarkan dengan adanya segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Mulai anak pertama, alhamdulillah ya Allah, ada rezeki Allah berikan. Setelah anak kedua lagi, Allah, bagaimana anak kedua lagi, Allah, ada lagi. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, bagaimana. Nah, walaupun doa saya minta berapa kali itu minta anaknya laki-laki, tapi alhamdulillah Allah berikan sampai 3 ini perempuan semuanya. Alhamdulillah. Itulah keberkahan. Banyak sekali kenikmatan yang antum bisa rasakan. Iya, alhamdulillah Mas Taufik. Ustadz Omdan. Terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Terima kasih teman ngopi bareng di rumah. Kita lanjut lagi di ngopi bareng di edisi yang akan datang. Saya Taufik Ertalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Muhammad Atmal, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, sebagai dai terbaik 1 Polri tahun 2021 se-Indonesia. Alhamdulillah, saya setelah memakai kaos ini yang begitu gagah dan keren, berarti saya telah ngopi bareng di TVRI bersama kru dan jajaran. Selanjutnya, untuk pemirsa dimanapun berada, kapan?